Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan bil lisan yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membahas tentang hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang saat ini alhamdulillah kita sudah memasuki hadis ke-21 yang sudah kita bahas sebelumnya, hadis ke-20, dan saat ini kita masuk ke hadis ke-21. Hadis yang sangat singkat sekali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, kulli fil Islami qaulan, beritakan kepadaku, katakan kepadaku satu perkataan, la as'alu anhu ahadan, yang tidak akan aku tanyakan kepada seorang pun ghairak selain kamu." Rasulullah SAW bersabda, "Kul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah kamu. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Nah, inilah hadis yang akan kita bahas, yaitu hadis dari Abi Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomalah kamu. Ini merupakan hadis yang sangat singkat sekali. Hadis ini tentunya merupakan hadis sahih, disepakati oleh para ulama, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan para ulama ahli hadis lainnya. Dikatakan di situ dari Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, beliau berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira." Ini perkataan dari sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Dia bilang, "Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku satu nasihat di dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan hal ini selain kepadamu." Lalu Nabi mengatakan, katakanlah wahai Abu Amrah, aku beriman kepada Allah dan istiqomalah kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu di dalam hadis ini begitu banyak hikmah yang para ulama jelaskan yang bisa kita petik dari pelajaran hadis yang kita baca di pagi hari ini. Di antara penjelasan ulama dari hadis yang ke-21 dalam kitab Arba'in ini adalah di antaranya yang pertama, bagaimana kita diperintahkan untuk bertanya di dalam urusan agama ini kepada ulama. Kalau di masa Rasulullah SAW dulu, mereka kalau ada masalah di dalam permasalahan agama, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW langsung. Mereka temui Nabi, mereka tanya langsung sama Nabi, Nabi memberikan hukum. Nah, seperti hadis ini, kata Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi, dia bilang, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasul, tolong beritahukan kepadaku sebuah nasihat, sebuah perkataan di dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan perkataan ini kecuali hanya kepadamu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ketika ada permasalahan di dalam masalah agama fil Islam berkaitan dengan keagamaan, maka jangan ditanya kepada siapapun kecuali kepada ulama. Kenapa? Karena al-ulama waratsatul anbiya. Karena para ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Jadi kita saat ini kalau ada masalah mau nanya sama Nabi,
Tidak ada nabi. Maka yang ada kita datangi para ulama, kita datangi para ustadz, kita datangi para kiai, kita tanyakan kepada mereka bagaimana hukum ini dan itu di dalam Islam. Nah, ini merupakan hikmah pertama yang bisa kita ambil. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada orang alim atau yang pada ahlinya ya. Ketika kita ada masalah dalam pembangunan, kita tanya kepada insinyur. Ketika kita ada masalah dalam ekonomi atau di dalam perekonomian, tanya kepada ekonom. Ketika kita ada masalah dalam kesehatan, tanya kepada dokter. Ketika kita ada masalah dalam urusan agama, maka kembali kepada ulama. Ini merupakan hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dikatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang alim apabila kalian tidak mengetahui. Ini merupakan hikmah yang pertama. Yang kedua, ada anjuran untuk bertanya atau meminta nasihat atau mengajukan pertanyaan jika kita tidak tahu. Makanya di dalam penjelasan para ulama, as-su'alu nisful ilm. Katanya, bertanya itu adalah setengah daripada ilmu. Bahkan Rasulullah pernah memuji, yaitu para wanita Ansor yang mereka tidak malu untuk bertanya di dalam urusan agama. Jadi ketika kita tidak memahami suatu perkara khususnya dalam agama, maka tanyakan. Jangan pernah malu untuk bertanya di dalam agama, karena bertanya itu adalah bagian daripada agama. Ketika kita bertanya kepada seseorang dan pertanyaan itu mengandung agama atau persoalan agama, maka pertanyaan itu adalah ibadah. Maka ini dicontohkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau tidak paham bertanya kepada Rasul SAW. Mereka lebih banyak bertanya kepada Rasul berkaitan dengan urusan agama. Artinya, ketika kita bertanya kepada orang atau belajar tentang umum agama, permasalahan urusan agama, itu boleh. Tetapi lebih dianjurkan lagi ketika kita mau tahu dengan bertanya dan belajar tentang urusan agama. Nah, ini tentunya hikmah yang kedua. Jadi hikmah yang pertama dianjurkan kalau ada masalah, tanyakan kepada ahlinya. Kalau kita masalah agama, tanyakan kepada para ulama. Seperti para sahabat, langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, anjuran untuk bertanya. Nah, tidak malu di dalam bertanya. Maka ada pepatah, orang yang malu bertanya sesat di jalan. Dan ini memang dalam Islam kita dianjurkan untuk bertanya. Seperti atau meminta ilmu, meminta pengarahan atau meminta arahan. Seperti yang dilakukan oleh Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah yang ketiga yaitu anjuran untuk kita melakukan istiqomah atau melakukan amal secara istiqomah. Karena ada kalimat qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu. Di sini ada perintah untuk beristiqomah atau melakukan ibadah secara istiqomah. Maka ketika kita lihat penjelasan para ulama di dalam hadis ini atau ketika menjelaskan hadis ke-21 dari kitab Arba'in itu, di dalam kitab-kitab hadis kita akan dapati banyak pembahasan berkaitan dengan istiqomah. Maka hikmah yang keempat di sini ada perintah dari Rasulullah SAW untuk kita istiqomah di dalam keimanan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Lalu apa sih istiqomah itu? Nah, istiqomah itu kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, dikatakan oleh para ulama, luzumu tariqil mustaqim, la i'wijaja fihi. Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu adalah luzumu tariqil mustaqim, melazimkan untuk berjalan di jalan yang lurus, la i'wijaja fihi, yang tidak belok ke kanan dan tidak belok ke kiri. Artinya lurus di dalam melakukan amal soleh.
Itu namanya istiqomah. Istiqomah itu adalah mendawamkan, melazimkan, mengkontinyukan. Untuk apa? Melakukan amal-amal soleh. Itu namanya istiqomah. Seperti yang kita lakukan setiap Selasa, 2 pekan sekali misalkan kita mempelajari syariat Rasul. Ini namanya istiqomah terus, continue. Nah ini istiqomah. Dan itu makna istiqomah. Dan secara definisi, istilah istiqomah itu adalah melakukan amal soleh dan mendawamkannya. Jadi istiqomah itu berkaitan dengan amal soleh. Ketika ada orang yang melakukan amal yang tidak soleh dan terus-menerus tidak bisa disebut istiqomah. Misalkan orang itu mabuk. Amal soleh. Tapi untuk melakukan amal yang tidak soleh. Tapi dia istiqomah atau rutin terus. Mabuk dari zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti mabuk terus. Maka tidak bisa kita sebut istiqomah. Karena istiqomah itu hanya dipergunakan untuk amal-amal soleh. Jadi definisi istiqomah itu adalah mendawamkan, mengkontinyukan amal soleh. Itu disebut istiqomah. Jadi tidak bisa kita katakan orang itu istiqomah dalam maboknya. Orang itu istiqomah di dalam ghibahnya. Orang itu istiqomah dalam kemaksiatan. Itu tidak disebut istiqomah. Yang disebut istiqomah itu adalah orang yang melakukan amal soleh dengan continue dawam. Itu namanya istiqomah. Kemudian yang kedua, istiqomah merupakan suatu perkara yang diperintahkan oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti di hadis ini kan Allah Rasulullah bilang, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan berimanlah kamu kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi perintah istiqomah itu diperintahkan di dalam hadis, juga tentunya di dalam Al-Quran. Allah katakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi perintah untuk istiqomah itu bukan hanya ada di Al-Quran, bukan hanya di hadis, tapi juga di Al-Quran banyak disebutkan tentang perintah untuk istiqomah. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa istiqomah merupakan sebuah perintah, sebuah aturan syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengatakan istiqomah itu adalah ibadah tersendiri. Misalkan begini, saya atau kita merutinkan taklim setiap Selasa 2 pekan 2 pekan sekali misalkan, atau kita di rumah rutin berzikir, rutin setiap pagi zikir, maka rutinitas kita itu bernilai pahala sebelum zikirnya. Jadi zikirnya bernilai ibadah, dawam atau istiqomahnya itu bernilai ibadah tersendiri. Jadi berbeda orang yang istiqomah berzikir rutinitas dengan orang yang sekali-kali berzikir. Ada 2 orang yang berzikir bersama. Yang satu ini sesekali ikut zikir, yang satu istiqomah. Tentunya nilainya berbeda. Karena orang yang sesekali berzikir, dia dapat pahala berzikir. Ketika dia tidak berzikir, dia tidak dapat. Tapi kalau ini, karena keistiqomahannya, maka dia dapat 2, yaitu pahala berzikir dan pahala istiqomah. Bahkan suatu hari orang ini tiba-tiba sakit. Dia tidak bisa melakukan amalan yang rutin dia lakukan setiap pagi karena di pagi itu dia sakit. Maka walaupun dia tidak berzikir di pagi itu tetap dihitung berzikir. Kenapa? Karena dia istiqomah. Makanya Nabi sering mengingatkan irtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 sebelum 5 perkara yang lainnya datang. Sehataka qabla saqamik. Sehatmu sebelum sakitmu. Hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Sababaka qabla haramik. Mudamu sebelum tuamu. Ghinaka qabla fakrik. Kayamu sebelum miskinmu. Faragaka qabla suglik. Senggangmu sebelum sibukmu. Artinya
Ketika orang biasa sehat, saat sehat dia biasa berzikir, lalu dia sakit, walaupun dia tidak berzikir, dihitung berzikir. Orang kaya yang biasa bersedekah, pas jatuh miskin atau dia tidak punya harta, dia tidak bisa bersedekah lagi, tetap dihitung bersedekah. Begitu juga di saat dia muda di ibadah, terus nanti di masa tuanya dia tidak bisa lagi. Maka saat sudah tua, dia tidak bisa lagi hadir ke majelis ilmu karena sudah tidak punya tenaga lagi. Tetap dihitung seperti hadir. Kenapa? Karena istiqomah tadi. Itulah eh, penjelasan para ulama tentang istiqomah. Adapun kemuliaan istiqomah sangat banyak sekali. Bahkan para ulama sering mengatakan begini, al istiqomah itu khairun min alfil karamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 keramat. Subhanallah. Ini merupakan sebuah kemuliaan daripada amalan, yaitu yang bersifat dikontinyukan atau istiqomah. Bahkan di dalam Al-Quran tadi Allah katakan, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Dia continue, dia dawam dengan ibadahnya, dengan keimanannya. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada orang itu para malaikat. Dan malaikat akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Tidak usah engkau takut dan tidak usah engkau sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabar gembira untukmu, surga sudah dipersiapkan seperti yang telah dijanjikan. Artinya ini adalah keistiqomahan atau pahala keutamaan daripada keistiqomahan. Akan didampingi malaikat, akan dihibur oleh malaikat supaya tidak takut saat matinya, tidak sedih, bahkan nanti di yaumil qiyamah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah istiqomah. Jadi banyak sekali keistimewaan-keistimewaan orang yang beristiqomah. Dan yang paling penting, yaitu yang terakhir, amalan-amalan untuk agar kita bisa istiqomah. Apa sih amalan-amalan agar kita bisa istiqomah? Tentunya banyak sekali kiat-kiat, resep-resep dari para ulama agar supaya kita menjadi orang yang istiqomah di dalam melakukan amal soleh. Nah, di antara kiat ulama tersebut, yang pertama adalah saat melakukan amal soleh hendaknya ikhlaskan lillahi ta'ala. Jadi betul-betul dijaga keikhlasan. Karena dengan ikhlas ini nanti Allah akan berikan keistiqomahan. Dikatakan di dalam hadis ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu adalah salah satu dalil daripada ikhlas agar kita bisa istiqomah. Tidak mungkin orang bisa istiqomah kalau ibadahnya tidak ikhlas. Ini yang pertama. Bahkan Imam Malik bin Anas al-Asbahi pernah mengatakan begini. Maka nalillahi dama wa tasal. Wa maka li ghairillahi in qata'a wa fasal. Itu kata Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Maka nalillah, apa yang dilakukan karena Allah dama wa tasal, pasti akan bersifat dawam dan menyambung. Artinya orang yang melakukan amal soleh karena Allah, dia akan istiqomah. Wa maka li ghairillah, tapi kalau amal itu dilakukan bukan karena Allah, in qata'a wan fasal, dia akan terputus dan berhenti. Jadi kata Imam Malik bin Anas al-Asbahi, supaya kita bisa istiqomah di dalam sebuah amal soleh, maka yang pertama adalah ikhlaslah di dalam beramal. Nah, ketika kita ikhlas, maka insya Allah akan mudah bagi kita untuk istiqomah. Yang kedua, supaya kita bisa istiqomah adalah mengetahui kemuliaan amal. Jadi memahami apa sih keutamaan sholat duha. Maka ketika kita tahu keistimewaan keutamaan sholat duha, maka insya Allah kita bisa istiqomah. Apa sih keistimewaan tahajud? Apa sih keutamaan menuntut ilmu? Nah, ketika kita tahu keutamaan-keutamaan dari amal yang kita lakukan, insya Allah itu akan menumbuhkan keistiqomahan. Kenapa? Saya akan merasa sayang kalau saya tidak sholat duha, karena saya tahu keistimewaan sholat duha.
Saya akan merasa sayang kalau nggak ikut ngaji, kalau ikut nggak taklim. Kenapa? Karena saya tahu kemuliaan daripada majelis ilmu. Nah, ini merupakan salah satu resep kata ulama untuk bisa menumbuhkan keistiqomahan dalam amal soleh. Selain ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua adalah mengetahui apa yang dia lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita melakukan amal soleh tertentu, tapi kita tidak tahu keistimewaan. Cari apa sih keistimewaannya? Kenapa Bapak Ibu suka bersedekah? Oh, ternyata keistimewaan sedekah itu begini. Kenapa Bapak Ibu suka berzikir? Oh, keistimewaan zikir itu begini. Jadi dia tahu. Ketika kita mengetahui keistimewaan sebuah amal soleh, insya Allah kita akan bisa lebih istiqomah. Ini jadi resep kiat untuk bisa istiqomah. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah tadi mengetahui ilmunya. Dan yang ketiga, untuk bisa istiqamah, kata para ulama adalah menghadiri majelis ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu seperti cas. Ketika orang duduk di majelis ilmu, akan tumbuh semangat melakukan amal soleh lagi. Yang tadinya tidak beramal soleh, akan tergerak untuk beramal soleh. Yang tadinya sudah melakukan amal soleh, akan menumbuhkan keistiqomahan. Nah, karena dia akan mengetahui keistimewaan daripada menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini adalah salah satu cara untuk menumbuhkan keistiqomahan di dalam beramal soleh. Alhamdulillah kita 2 pekan sekali di Selasa ini selalu kita mengistiqomahkan. Karena ini salah satu cara untuk menumbuhkan istiqomah di dalam amal soleh kita. Itu hadir ke majelis ilmu. Yang keempat, kata para ulama, menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Kata para ulama, orang yang menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah, maka sudah bisa disebut orang itu istiqomah. Nah, ini merupakan keistimewaan daripada sholat berjamaah. Nah, orang yang mendirikan sholat 5 waktu secara berjamaah itu sudah dihitung sebagai orang yang istiqomah. Yang kelima, amalan yang kelima atau yang terakhir lah kita taruh, yaitu orang yang istiqomah itu dapat istiqomah dengan cara selain ikhlas, mengetahui kemuliaan amal, kemudian juga adalah hadir ke majelis ilmu, kemudian yang keempat adalah sholatul jamaah, dan yang kelima yaitu dengan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bahwa dengan kita melakukan yang kelima ini adalah mujalasatu as-salihin, yaitu dengan duduk-duduk bersama dengan orang soleh. Mencari sahabat-sahabat yang baik-baik. Mujalasatu as-salihin. Kita cari teman-teman kantor kita, orang-orang yang soleh. Di rumah kita cari lingkungan yang soleh. Lingkungan soleh itu menumbuhkan keistiqomahan di dalam melakukan amal soleh. Nah, dikatakan di dalam hadis, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu agamanya sesuai dengan sahabatnya. Jadi sahabat ini memberikan pengaruh yang besar di dalam keistiqomahan di dalam amal soleh. Apalagi yang paling dekat lingkungan kita adalah keluarga misalkan. Ketika keluarga itu orang-orang soleh soleha, itu membuat kita bisa istiqomah. Seandainya ada seorang suami yang melakukan amal soleh, tapi istrinya tidak soleha, ini menggoyangkan keistiqomahan. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau istrinya soleh, suaminya soleha, semuanya baik, wah ini luar biasa. Ini menambah keistiqomahan. Jadi mujalasatu salihin. Tentunya masih banyak sekali ya resep-resep untuk bisa istiqomah. Yaitu diantara yang tadi disebutkan ikhlas, mengetahui kemuliaan amal yang akan kita lakukan. Kemudian kita bisa hadir atau sering-sering ke majelis ilmu. Yang keempat, jaga sholat 5 waktu berjamaah. Yang kelima adalah
mencari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, itu akan menumbuhkan keistiqomahan. Ada juga yang mengatakan yang keenam yaitu memperbanyak istighfar. Maksudnya menjauhi kemaksiatan, meninggalkan kemaksiatan. Apabila terpeleset kepada kemaksiatan, segera bertaubat. Kenapa? Karena dosa itu membuat kita menjadi malas ibadah. Karena kemaksiatan itu menghalangi kita untuk melakukan ibadah. Dikatakan oleh para ulama, dzunubuka allati tahulu bainaka wa baina Allah. Dzunubuka allati tahulu bainaka wa baina amali saleh. Dosa-dosamu lah yang menghalangi antara kamu dengan Allah. Dosa-dosamu lah yang menghalangi antara kamu dengan amal-amal soleh. Jadi yang tadinya sering beramal soleh, melakukan tahajud, tapi dia banyak melakukan maksiat, itu akan menjadi lemah. Kata para ulama, siapa yang mengisi siang harinya dengan maksiat, dia tidak akan bisa bangun di malam harinya. Begitu juga sebaliknya, siapa di malam harinya diisi dengan maksiat, dia akan sulit untuk melakukan ibadah di siang harinya. Artinya, kemaksiatan itu menghalangi kita istiqomah di dalam beramal soleh. Nah, inilah merupakan kiat-kiat yang dijelaskan para ulama. Tentunya masih banyak lagi. Ada yang mengatakan muhasabatun nafs, suka koreksi diri dan seterusnya. Intinya 6 tadi mungkin yang terpenting ya. Jadi yang pertama supaya kita bisa istiqomah, ikhlaskan di dalam beramal soleh. Yang kedua, ketahui kemuliaan amal yang akan kita lakukan, ilmu. Yang ketiga, hadir ke majelis ilmu, hadiri kajian-kajian keislaman, itu menambah keistiqomahan. Yang kelima, jaga sholat 5 waktu. Maaf, yang keempat, jaga sholat 5 waktu. Kemudian yang kelima, yaitu cari sahabat-sahabat yang baik-baik, sahabat-sahabat yang soleh, karena mereka itu bisa menjaga keistiqomahan kita. Dan yang keenam, memperbanyak istighfar atau menjauhi kemaksiatan. Jadi kalau terjatuh pada kemaksiatan, segera bertobat kepada Allah. Karena dosa dan kemaksiatan itu menghalangi kita untuk melakukan amal soleh. Itu mungkin kiat yang bisa kita sampaikan supaya kita bisa istiqomah sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Tentunya masih banyak sekali kiat-kiat amal yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa istiqomah. Tapi paling tidak apa yang kita sebutkan 6 perkara tadi bisa kita amalkan sehingga insya Allah kita bisa beramal soleh. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan uh, pembahasan kita yaitu hadis Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi yang mengatakan Kul amantu billah summastaqim. Semoga pembahasan yang singkat ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz. Mungkin karena waktu masih menunjukkan pukul 14, masih ada waktu Ustaz. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Baik, kepada seluruh jamaah, apabila ada pertanyaan, bisa langsung menyampaikannya kepada sahabat-sahabat ini atau menitipkannya menulis kepada kami untuk kami dapatkan. Silakan, seluruh jamaah. Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan Ustaz dari titipan dari Bapak Anang. Assalamualaikum Ustaz, izin nasihat atau arahannya. Amal-amal utama pada saat menunaikan ibadah haji dan mohon doanya untuk teman-teman liga yang tahun ini insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Jazakallah khairan Ustaz. Ini dulu Ustaz, satu dulu pertanyaan Ustaz. Ustaz? Jadi Jumat depan Ya, masuk. kita olahraganya. Masuk suaranya. Masuk. Ya. Kita ya tadi pertanyaan awal sebelum minta doa untuk pergi haji siapa? Bagaimana? Cuma
Ya, Ustaz. Terkait dengan nasihat atau arahannya, Ustaz, amal-amalan utama pada saat menunaikan ibadah haji, Ustaz. Baik, Saya mohon doanya ya, untuk haji. baik. Alhamdulillah ada jamaah kita yang akan berangkat haji tahun ini. Kita doakan semoga Allah jaga saat keluar dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dijaga yang berangkat dan yang ditinggal dan insya Allah tidak kembali kecuali membawa haji yang mabrur. Wa anallaha yasabuhumus salamah wa anallaha yafadul hujjat wa zuwar wal musafirin wa anallaha yasabuhumus salamah wa yarudduhum ila awtani min salimin ghanimin mahfudin marzukin fi khairin wa lutfin wa afiyah wa anallaha yaj'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur wa amalan salihan maqbul amin ya rabbal alamin. Tentunya untuk kiat kita berangkat menjadi haji yang mabrur, kata para ulama, cukup 3 saja katanya. 3 itu bisa menjadikan kita haji yang mabrur. 3 resepnya bagi mereka yang berangkat haji. Yang pertama tentunya tadi modal awal adalah ikhlaskan niat. Nah, karena memang hadis yang umum ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yantuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tentunya ini adalah niat. Karena saat kita berangkat haji tapi niatnya bukan karena Allah, nah ini tentunya tidak mungkin menjadi mabrur. Tetapi ini menjadi syarat pertama untuk mereka yang berangkat haji supaya hajinya betul-betul menjadi mabrur. Ini yang pertama, ikhlasun niat. Niatkan yang penuh betul-betul karena Allah. Yang kedua, yaitu amalkan atau melakukan amal-amal saat haji sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Karena Nabi pernah bilang begini, "Khudu anni manasikakum." Ambillah manasikmu dariku. Artinya, kerjakan ibadah haji sesuai yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, karena memang kita tahu syarat diterimanya amal itu kan ada 2. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang pertama ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Insya Allah yang mau berangkat haji kan sudah pasti ada manasiknya. Maka ikuti manasik haji itu dengan betul. Ikuti manasik itu, jangan meremehkan dengan mengatakan, saya bisa baca sendiri, saya juga nanti banyak orang bisa ikut-ikutan. Nah, jangan. Kita harus ikuti manasik haji dengan betul-betul pelajari, walaupun mungkin tidak maksimal bisa memahami, tapi nanti di saat kita berangkat sudah ada gambaran ilmu yang dijelaskan di negeri kita sebelum kita berangkat. Maka penting sekali ikut manasik haji supaya kita bisa betul-betul mengikuti haji kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang juga sangat penting sekali supaya menjadi mabrur selain ikhlas. Kedua, mengikuti apa yang dicontohkan Rasul di dalam menjalankan manasikul haji, ritual haji dari awal sampai akhir. Dan yang ketiga adalah menjaga lisan. Ini sangat-sangat penting sekali. Di dalam Al-Quran Allah katakan, "Faman faradha fihinnal hajja, fala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab." Yaitu dikatakan siapa yang melaksanakan ibadah haji yang dilakukan di bulan-bulan tertentu itu, maka fala rafath wala jidal. Awas jangan berkata kotor, jangan jidal, jangan berdebat. Ya, dikatakan di situ, wa man faradha fihi al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidal. Yang pertama, jangan berkata yang mengandung porno atau kotor ya. Ucapan-ucapan kotor itu menghalangi orang menjadi mabrur. Yang kedua, fusuk. Ucapan-ucapan yang menyakiti orang. Ucapan-ucapan yang maaf, kalau didengar orang itu merasa sakit hati. Membicarakan aib orang, membicarakan. Artinya lisan harus dijaga. Walau tidak, bahkan nanti kalau di sana kita temui banyak
berbeda cara dalam ibadah, maka jangan kita debat, jangan kita saling menyalahkan. Sudah, apa yang sudah kita pelajari, jalankan. Ketika melihat kejanggalan-kejanggalan ibadah orang lain, nanti di musim haji, sudah biarkan. Nanti tanyakan kepada guru kita di rumah, tanyakan guru kita di tempat yang tidak perlu mendebat orang yang berbeda itu. Ini adalah resep. Jaga lisan, jangan bicara kotor, jangan bicara yang menyakiti orang, dan juga tentunya jangan suka berdebat. Artinya, karena orang yang berhaji itu akan mendapati banyak ragam orang ibadah di sana yang berbeda-beda dengan kita. Maka jaga lisan kita. Jangan berdebat, biarkan mereka berbeda. Mereka punya guru, mereka punya dalil. Kita mungkin punya guru dan dalil sendiri, maka sudah biarkan. Jangan menjadi ajang perdebatan, perbedaan di saat musim haji. Karena itu yang menjadi penghalang untuk kita menjadi mabrur. Jadi tiga saja, kata para ulama. Ikhlas, manasik diikuti sesuai dengan aturan Rasulullah. Yang ketiga, jaga lisan. Lisan ini yang luar biasa. Kadang-kadang godaannya besar untuk kita, maaf, berkata kotor, marah. Oh, maaf, mungkin karena capek di Mina, mabit, dan air gampang marah. Ini hati-hati, jaga lisan. Jaga lisan. Karena saya lihat banyak orang-orang yang berhaji ini ketika terutama di Mina, saat mabit itu mereka meluap-luap marahnya. Bahkan kalimat kotor keluar, kalimat yang menyakitkan, yang luar biasa. Ini yang menyebabkan kata Al-Quran menjadikan orang itu tidak mabrur. Makanya dalam hadis Rasulullah bilang apa? Man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummu. Hadis sahih. Rasulullah mengatakan siapa yang pergi haji dan dia tidak berkata kotor, berkata yang baik, tidak menyakiti orang perkataannya, maka dia kembali dari hajinya seperti anak baru dilahirkan dari rahim orang tuanya. Subhanallah, semua dosanya diampuni. Yang penting menjaga lisan. Manasik sehebat apapun yang kita lakukan, tapi kalau kita nggak bisa menjaga lisan, ini akan merusak haji. Ini maka perlu dijaga. Jadi maaf, ini nasihat ulama bagi yang hendak melaksanakan ibadah haji, awas jaga ikhlas niat. Yang kedua, ikuti manasik, ikuti cara Rasul. Yang ketiga, usahakan jaga lisan. Semoga semua yang akan berangkat ibadah haji, dijadikan hajinya haji yang mabrur dan mabrurah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Ini Ustaz ada titipan pas satu pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, sebagai ketua panitia kurban, saat rapat ada anggota yang mengusulkan pembuatan kaos panitia kurban dengan argumen yang bersangkutan agar panitia lebih semangat, semarak, serta apresiasi terhadap semua panitia. Namun terus terang saya masih ragu terkait hal tersebut. Mohon pencerahan Ustaz, apakah diperkenankan Ustaz bila sebagian uang iuran kurban digunakan untuk pembuatan kaos untuk panitia kurban tersebut? Jazakallah khair. Ustaz, ini pertanyaannya dari Bapak Angling. Ya, silakan Ustaz. Maaf, tadi bagaimana saya terputus. Panitia korban bikin kaos maksudnya. Ya, jadi iuran jadi ada apa namanya iuran kurban, sebagian uang iuran kurban dibuat untuk kaos panitia, Ustaz. Itu boleh nggak, Ustaz? Diperkenankan? Iya, jadi tidak ada masalah ya. Ketika kita buat panitia korban, kita bikin iuran, terus kita buat kaos seragam, ya tentunya selain biar tambah semangat juga untuk membedakan mana panitia bukan panitia. Karena biasa di beberapa tempat kalau sudah motong kambing yang bukan panitia pun ikut campur. Itu akan membuat menjadi sulit pengaturannya. Silakan saja. Yang penting kaosnya itu yang dibuat itu iuran di luar daripada korban. Artinya bukan dari uang korban ya, dari uang jamaah sendiri, dari panitia sendiri. Nggak ada masalah, sangat bagus. Tentunya lebih tertib, lebih teratur, bukan hanya menambah semangat, tapi itu menjaga dari orang luar yang bukan panitia ikut campur. Karena banyak
pembagian kurban itu atau panitia kurban itu berantakan karena adanya orang-orang yang bukan panitia ikut terlibat ke lebih dalam dan akan menjadi kurang rapi pembagian. Silakan saja, sangat diperbolehkan. Yang penting tidak mengutik kaos itu dari uang kurban ya, dari uang jamaah sendiri. Silakan saja, bagus. Oh, jadi kalau dari iuran kurbannya nggak boleh Ustaz ya berarti ya. Iya, jangan dari iuran korban, dari di luar itu aja, di luar daripada korban. Bukan Ya, buat kegiatan panitia gitu. ya. Eh, izin Ustaz, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya ada pertanyaan sedikit Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Ini Ustaz, apa namanya, ada di tempat pemotongan kurban, Ustaz, saya pernah lihat apa namanya, si dia memotongnya itu di dekat di di dekat si kurban apa kurban-kurban yang belum dipotong gitu Ustaz. Dan saya lihat tuh kayak ada sapi ya, itu kayak seperti menangis gitu melihat yang sebelumnya itu dipotong Ustaz. Jadi dia sampai mencucur air mata sampai keluar lendir gitu dari hidungnya. Itu saya tahu itu bahwa itu kayaknya sedih gitu. Nah itu sebenarnya gimana Ustaz? Apakah masih diperbolehkan? Oh kan kalau sunahnya kalau salah kan harusnya kan dijauhkan ya dari yang hewan-hewan kurban yang yang belum dipotong Ustaz ya. Terus apakah saya masih diperkenankan menitipkan hewan kurban saya di tempat itu Ustaz? Masih Ustaz aja Ustaz. Ya, baik. Memang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitla wa idza dabahtum fahsinu dibha wal yurih dhabihat wal yuhiddah syafratahu dikatakan wal yuhiddah ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu riwayat Imam Muslim. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kebaikan dalam segala hal. Kalau kalian berperang, berperang dengan yang baik. Kalau kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisau kalian dan hilangkan rasa sakit dari hewan sembelihan kalian. Ini merupakan adab yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sini akhirnya para ulama memberikan penjelasan bagaimana adab saat kita menyembelih hewan kurban atau hewan di luar kurban. Intinya menyembelih hewan. Yang pertama adabnya itu disuruh kita menajamkan pisaunya. Nah, supaya waktu disembelih itu tidak terlalu sakit itu hewan yang disembelih dengan besi atau dengan pisau yang tidak tajam. Jadi tajamkan pisaunya. Yang kedua, tarik dengan lemah lembut. Karena di dalam riwayat Nabi melihat ada seorang badui yang ingin menyembelih hewannya, ditarik telinganya, lalu ditepak tangannya oleh Nabi. Bukan begitu Allah mengajarkan kepada kita untuk membawa hewan. Lalu dipegang tengkuknya. Dengan lembut dipegang tengkuknya, yaitu bulu bagian atas ini dekat tengkuknya dibawa oleh Nabi. Didorong. Bukan dengan ditarik telinganya. Ini artinya waktu kita membawa kambing itu untuk disembelih dengan lemah lembut, tidak dengan kasar. Kemudian yang ketiga, itu disebutkan jangan diperlihatkan. Karena kambing itu punya rasa, punya insting. Jadi ketika melihat temannya, hewan lain disembelih, dia takut. Dia ada rasa takut, ada rasa sedih. Maka apa yang tadi disaksikan itu adalah efek dari dia melihat bukan sahabat atau mungkin kambing lain dipotong, dilihat itu akan timbul rasa takut dan sedih. Maka ini adab, kata para ulama, jangan engkau lakukan itu. Engkau melakukan itu seakan-akan engkau membunuh kambing itu sebelum engkau bunuh. Engkau sembelih dia sebelum disembelih. Kenapa? Karena sudah rasa takut dan sakit sudah kebayang di kambing itu. Ini maka tidak boleh. Yang keempat, jangan ditampakkan pisaunya, kata para ulama. Disimpan pisaunya. Ditampakkan aja nggak boleh. Pisau itu ditampakkan ke kambing yang akan disembelih tidak boleh. Bagaimana pisau itu digunakan di kambing lain, kambing ini melihat. Ini lebih tidak boleh lagi. Jadi simpan itu pisau, tarik itu kambing dengan lembut, jatuhkan, sudah siap disembelih, baru keluarkan pisaunya. Itu adabnya. Yang kelima, bersihkan bekas atau kalau bahasa kita asar dam,
bersihkan bekas darah yang ada di pisau di kambing yang kedua. Kambing pertama kita sembelih. Setelah disingkirkan masih ada pisaunya. Untuk motong yang kambing kedua ini dibersihkan. Kenapa? Karena bau pisau itu sebelum disembelih kambing ini tercium, itu akan membuat dia takut. Subhanallah. Membuat dia ya takut. Karena tercium bau pisau, darah tadi. Maka disuruh dibersihkan. Setelah disirim dalam keadaan tidak berlumuran darah, dipotonglah kambing ini. Jadi ini adab-adab seperti itu luar biasa di dalam Islam. Maka ketika ada orang yang tadi ya menyembelih di hadapan kambing yang lain, apalagi sampai kambing itu memperhatikan sampai terperangah, kaget, takut, sampai keluar air mata, keluar cairan, wah itu sangat-sangat tidak beradab ya kalau dalam Islam itu zalim orang itu. Apakah penyembelihan seperti ini sah? Tetap sah tentunya, tapi mengandung kedzaliman. Mengandung kedzaliman kepada hewan yang hewan itu menjadikan kita itu taqwa. Hewan itu yang menjadi sebab kita itu diampuni dosa. Ini hewan adalah hewan yang berjasa sama kita. Hewan yang kita beli untuk jadikan korban, hewan itu seakan-akan mengatakan begini, tidak mengapa aku disembelih, yang penting dosamu diampuni oleh Allah. Tidak mengapa aku disembelih, yang penting kau dimuliakan karena sudah melakukan ibadah yang sunnah. Artinya dia yang menjadi korban, kita yang dapat kemuliaan. Lalu bagaimana mungkin kita menganiaya hewan yang sudah menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya mazhab Imam Malik, hewan yang hendak dijadikan korban itu dimuliakan. Dalam mazhab Malik dimandikan, bahkan dikasih wewangian, diarak lebih dulu, dimuliakan. Kenapa? Karena ini hewan siap mengorbankan dirinya untuk menjadikan kita mulia di hadapan Allah. Untuk menghapuskan dosa kita, dia siap untuk mengorbankan dirinya. Lalu bagaimana bila dia yang sudah siap, tapi malah dizalimi dengan cara-cara yang seperti tadi. Maka ini penyembelihan yang tidak beradab, penyembelihan yang zalim. Maka saya yang biasa taruh kambing di situ, penyembelihan seperti itu, maka maaf, lebih baik dialihkan di tempat lain yang lebih beradab. Kenapa? Karena kita memang mau beribadah. Kita memang mau melakukan udhiyah, kurban. Tapi juga adab harus diperhatikan. Karena ibadah tanpa adab itu tentunya berbeda nilainya ketika kita ibadah dengan beradab. Nah ini tentunya adab di dalam penyembelihan sudah dijelaskan oleh para ulama. Saran saya lebih baik jangan ditaruh di tempat itu lagi. Kalau belum bisa merubah cara penyembelihan sesuai dengan yang diajarkan para ulama, lebih baik cari tempat lain yang bisa dan lebih beradab. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Ustaz, ini ada titipan satu pertanyaan lagi Ustaz, kalau diizinkan Ustaz. Terakhir Ustaz. Izin Ustaz. Apakah diizinkan Ustaz? Ustaz, izin Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Silakan, Apakah silakan. diizinkan? Silakan. Terima Ustaz. Ini dari Ibu Heni. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya kurban untuk keluarga yang sudah meninggal? Dan apakah benar jika kurban hanya untuk satu orang, maka sudah gugur sunnah kurban keluarga tersebut? Gitu ya Ustadz, mohon penjelasan Ustadz. Iya, ada dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah satu hewan kurban cukup untuk satu keluarga? Iya, cukup. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa karena Nabi SAW yudahi bikabshaini azimaini akranaini fadabaha ahaduhuma an nafsihi wal akhar an ummati. Itu kata hadis. Katanya Rasulullah SAW itu dulu kalau dia berkorban, dia beli 2 ekor kambing kurban. Yang satu dia korban untuk an-nafsihi, untuk dirinya dan keluarganya. Yang satu lagi an-ummati, yang satu lagi untuk umatnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa satu kambing itu untuk Nabi dan keluarganya. Berarti satu kambing itu cukup. Cukup untuk satu keluarga. Tapi kalau saya
punya anak misalkan 5, lalu saya punya rezeki, saya beli sapi, berarti kan, atau saya beli satu anak 1, saya dan istri 2, berarti kan 7, beli sapi, boleh. Itu standarnya, kalau mau 1, sah. Cukup 1 keluarga, 1 kambing. Tapi kalau mau lebih, tidak dilarang tentunya. Ketika kita harta banyak, miliaran kita punya uang, kenapa tidak kita belikan kambing untuk 1 keluarga, misalkan kita berotong kambing 5, 10, silakan saja. Karena sedekah dan juga zakat itu standarnya ada, tapi lebihnya tidak ada batasan. Misalkan begini, zakat harta saya 2,5%. Tapi ketika saya keluarkan 10, 20%, boleh-boleh saja. Tapi standarnya itu standar wajib 2,5%. Tapi saya keluarkan 20%, Masya Allah jadi bagus. Saya korban itu 1, tapi saya beli kambing yang besar, kemudian saya bukan hanya 1, saya beberapa ekor, bahkan saya serahkan ini sedekah kurban saya untuk anak saya, untuk istri saya, dikasih 7 sapi atau 7 kambing, silakan saja, tidak ada larangan. Tapi memang kalau bicara cukup, 1 kambing cukup untuk 1 keluarga. Lalu yang pertanyaan kedua, boleh nggak kita berkorban untuk keluarga yang sudah meninggal? Nah, di sini terjadi perbedaan di antara ulama. Apa? Kalau kita bicara ibadah secara singkat ya, ibadah itu ada 2. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu masih terjadi perselisihan di antara ulama. Apa itu? Begini, gampang, ibadah maliyah dan ibadah badaniyah. Ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Sedekah, bangun masjid, kurban, zakat, itu kan ibadah maliyah, berkaitan dengan harta. Yang kedua ada ibadah badaniyah, yaitu sholat, puasa, zikir, baca Quran. Itu adalah ibadah badaniyah. Kata para ulama, ibadah maliyah sepakat bisa diberikan kepada orang lain yang sudah meninggal. Saya bangun masjid, niat untuk saudara saya. Saya beli karpet masjid, niat sedekah untuk paman saya. Itu sedekah maliyah, sepakat boleh. Namanya sedekah jariyah. Tapi kalau ibadah badaniyah itu terjadi khilaf, masih terjadi perbedaan. Saya sholat niat untuk saudara saya, pahalanya boleh apa tidak, itu terjadi perbedaan. Saya baca Quran niat untuk saudara saya, itu pahalanya masih terjadi perbedaan. Nah, pembedaan di situ nanti ada 2 pendapat ya, perbedaan ibadah badaniyah. Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan ibadah badaniyah tidak bisa diberikan pahalanya kepada orang lain yang sudah meninggal. Itu mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Sementara mazhab Hanafiyah dan Hambali atau Hanabilah, ibadah badaniyah sampai ketika diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Nah, tentu saya tidak membahas ini panjang, mungkin nanti ada materi tersendiri, yang penting membahas ini. Kesimpulannya, kurban apakah termasuk badaniyah atau termasuk maliyah? Ini yang jadi masalah. Kalau menganggap ini sebagai ibadah badaniyah, ini masih terjadi perbedaan. Tapi kalau menganggap ini ibadah maliyah berkaitan dengan harta, ini termasuk yang diterima. Tapi tentunya agak sedikit panjang waktu pembahasan ini. Simpelnya saja, kita ngambil madhab Syafi'i misalkan. Menurut madhab Syafi'i ya, orang yang berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia tidak sampai kalau tidak ada wasiat dari yang sudah meninggal tadi. Misalkan ada si A meninggal, dia sudah berniat, dia bernazar misalkan begini, anakku, apabila bapak meninggal atau ibu meninggal, kamu punya rezeki, tolong korban untuk saya. Maka sepakat itu sampai. Ketika anak punya rezeki, dia beli korban, niat untuk orang tua, itu sepakat sampai. Itu madzhab Syafi'iyah. Tapi ketika si almarhum ini tidak memberikan wasiat untuk korban untuk bagi dirinya, itu masih terjadi perbedaan pendapat. Nah, ada yang mengatakan tidak sampai kalau tidak ada wasiat. Tapi kebanyakan ulama dari madzhab Syafi'iyah tetap sampai. Kenapa? Karena ini amal soleh, tetapi bukan sebuah kewajiban, sebuah amal yang diperbolehkan dan dianggap sampai pahalanya untuk orang yang sudah meninggal.
Maaf, ini boleh kalau mau atau kalau menghendaki pertemuan yang akan datang kita membahas khusus tentang kurban. Nah, ini penting karena ini penting. Saya ingin membahas lebih detail dengan dalil masing-masing pendapat sehingga nanti lebih terang, lebih jelas pembahasan perbedaan seperti ini. Insya Allah, kalau diizinkan 2 pekan yang akan datang kita khusus membahas tentang kurban. Baik kurban yang tadi pertanyaan tentang kurban itu semua nanti ada jawabannya dengan dalil-dalil. Allah alam bisa. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:11, sudah lewat 11 menit, dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Jadi sebelum mungkin sudah bisa ditutup kajian ini, namun sebelum kajian ditutup, kami panitia mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sebelum ditutup, kami minta kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa. Silakan Ustadz. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan Ustaz Yudi, silakan. Alhamdulillah. Baik, izin Ustaz kalau sepertinya izin untuk ditutup kajiannya Ustaz. Kepada seluruh jamaah, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Izin live. Izin live.